Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita ingin sedikit berbicara tentang tema waktu subuh. Di dalam Al-Quran ada salah satu surat yang disebut dengan surat Al-Falaq. Al-Falaq artinya waktu subuh. Di sini Allah memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan waktu subuh. Ini kita berada di waktu subuh di wilayah Ciwidey, ya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kata Allah, "Qul," katakanlah, "A'udzu birabbil falaq." Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul sihir maksudnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan kita diperintahkan berlindung dari hasidin, orang yang hasud, idza hasad, apabila dia berbuat hasud. Dalam surat Al-Falaq ini Allah memperingatkan kita supaya kita selalu membaca, ya, ayat ini dengan niat perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena surat Al-Falaq ini merupakan surat perlindungan, disebutnya mu'awwidzatain. Al-Falaq dan An-Nas ini disebutkan dua surat perlindungan, mu'awwidzatain. Dengan membaca dua surat ini, insya Allah kita akan terlindungi dari segala mara bahaya, dari segala kejahatan makhluknya, baik itu manusia, jin, atau makhluk-makhluk yang lain seperti binatang buas dan yang lain sebagainya. Qul a'udzu birabbil falaq. Hendaklah kalian mengucapkan kalimat ini, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Karena di waktu subuh banyak sekali rintangan-rintangan dalam kita melaksanakan ibadah. Misalnya di subuh hari ada kewajiban sholat subuh. Banyak orang yang lalai, lebih memilih lelap dalam tidurnya daripada melaksanakan sholat. Atau lebih banyak orang yang berangkat menuju pasar daripada pergi menuju masjid. Itulah tipu daya di waktu subuh. Orang lalai, malas untuk beribadah, tapi giat dalam urusan yang lain, misalkan keduniaan, mencari nafkah dan sebagainya. Ini merupakan kejahatan waktu subuh yang menipu manusia, menjerumuskan manusia kepada keburukan, menjauhi ibadah, menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Selain kejahatan yang lain, kejahatan-kejahatan ada yang biasa dilakukan di waktu subuh, misalkan pencurian dan lain sebagainya. Orang-orang mengawali harinya dengan keburukan-keburukan. Itu merupakan kejahatan yang menimpa manusia di waktu subuh. Min syarri ghasiqin idza waqab. Kita juga perlu berlindung kepada Allah dari datangnya waktu malam ketika telah gelap gulita. Bagaimana kegelapan di waktu malam bisa menjerumuskan manusia kepada keburukan. Seharusnya malam diawali dengan ibadah juga. Ada ibadah sholat maghrib, ada ibadah sholat isya, dan ibadah sholat malam. Dengan sholat, dengan baca Quran, dengan dzikir dan sebagainya. Banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, bisa kita raih pahala di waktu malam. Tetapi berapa banyak orang yang melalaikan waktu malam tersebut dengan menjauhi ibadah kepada Allah. Tidak membaca Al-Quran, tidak berzikir, bahkan sebagiannya melakukan kejahatan, keburukan, dosa, kemaksiatan di waktu malam. Ini tipuan waktu malam.
Selain daripada itu, di waktu malam banyak terjadi kejahatan-kejahatan, kemungkaran-kemungkaran, atau kecelakaan-kecelakaan yang menimpa kepada kita, baik dilakukan oleh manusia atau dilakukan oleh bangsa jin, ya, atau kecelakaan yang ditimpakan oleh makhluk Allah yang lain seperti hewan, binatang buas menimpa manusia di waktu malam. Min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad. Dan kita hendaklah berlindung kepada Allah dari wanita-wanita penyihir, ya. Di sini disebutkan wanita penyihir. Ada sebagian mufasir yang mengatakan karena pada waktu itu penyihir itu lebih banyak kaum wanita. Tapi ini maksudnya secara umum, baik itu dari kalangan wanita ataupun laki-laki penyihir. Kita berlindung semuanya dari perbuatan sihir tersebut dengan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan dikir-dikir yang lainnya. Insya Allah dengan kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setiap pagi 3 kali, setiap sore 3 kali, kita akan terhindar dari sihir. Min syarrin naffatsati fil uqad. Biasanya tukang sihir itu meniupkan sihir-sihirnya, mantra-mantranya pada buhul-buhul yang ditujukan untuk menyihir seseorang, mencelakai seseorang, membuat kemudaratan bagi orang lain. Nah, ini harus benar-benar kita jaga, ya, dikir pagi dan petang, ya, supaya kita terhindar dari sihir yang ditujukan untuk mencelakakan kita. Karena tidak ada sihir kecuali untuk mencelakakan dan membahayakan diri kita. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang hasud ketika dia berbuat hasud. Ini kita memohon kepada Allah bukan hanya dari sihir, tapi juga berlindung kepada Allah dari hasud. Karena hasud ini bisa menimpa siapapun. Dengan adanya orang yang hasud, seseorang bisa dicelakai. Ketika dia memandang dengan pandangan hasud, memandang dengan ingin mencelakai, maka itu bisa menimpakan keburukan kepada orang yang dihasudi, orang yang diarahkan kepada mereka kedengkian. Maka dengan membaca surat ini, kita akan terhindar dari gangguan jin, sihir, ain, atau hasud sekaligus. Mudah-mudahan kita semua mengawali pagi ini dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali dengan ibadah, mengawali dengan kebaikan-kebaikan, sehingga sampai kita pada sore hari kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai mara bahaya, baik itu waktu subuh, waktu malam, para penyihir, dan orang-orang yang hasud atau orang-orang yang berpeluang menimpakan ain kepada kita semua. Tidak ada lagi kecuali kita menjalankan apa-apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca muawwidzatain di pagi hari dan di sore hari, atau bisa ditambah dengan Al-Ikhlas, ya. Jadi muawwidzat, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali. Boleh ditambahkan dengan Ayatul Kursi, ya, sama 3 kali, atau dibaca sekali cukup, insya Allah. Demikian ikhwan-ikhwan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.